Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan menyelami salah satu cerita rakyat paling terkenal dari tanah Pasundan, Jawa Barat. Sebuah kisah tentang kecemburuan kebaikan hati dan cinta sejati yang melampaui wujud fisik. Ya, kita akan mengupas tuntas legenda Lutung Kasarong. Jadi, siapkan diri kalian karena kita akan memulai perjalanan ke sebuah kerajaan kuno yang penuh intrik dan keajaiban. Di sebuah kerajaan bernama Pasir Batang, hiduplah seorang raja bijaksana bernama Prabu Tapa Agung. Beliau memiliki dua orang putri yang sangat berbeda sifatnya. Yang sulung bernama Purbararang. Ia cantik, namun hatinya dipenuhi iri dan dengki. Sedangkan adiknya, Purbasari, tidak hanya cantik parasnya, tetapi juga memiliki hati yang tulus, baik, dan penyayang. Semua orang di istana sangat menyukai Purbasari karena kelembutan hatinya. Waktu terus berjalan dan Prabu Tapa Agung merasa usianya semakin senja. Beliau berpikir sudah saatnya untuk turun takhta dan menyerahkan kepemimpinan kerajaan kepada penerusnya. Sang Prabu memanggil kedua putrinya untuk menghadap. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Prabu Tapa Agung membuat keputusan. Beliau melihat bahwa Purbasari memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi seorang ratu yang adil dan dicintai rakyatnya. Dengen mantap, Prabu Tapa Agung mengumumkan, "Purbasari, putriku, engkaulah yang akan menggantikanku sebagai ratu di kerajaan Pasir Batang ini." Keputusan ini tentu saja disambut gembira oleh Purbasari dan seluruh isi istana, kecuali satu orang, Purbararang. Kakak sulungnya itu merasa sangat marah dan terhina. Ia merasa sebagai anak tertua, dialah yang paling berhak atas takhta. Rasa iri dan kebencian mulai membakar hatinya, dan ia bersumpah akan melakukan apa saja untuk merebut kembali apa yang ia anggap sebagai haknya. Dikuasai oleh amarah, Purbararang menyusun rencana jahat. Ia pergi menemui seorang nenek sihir sakti dan meminta bantuan untuk menyingkirkan adiknya. Nenek sihir itu memberinya sebuah ramuan kutukan yang mengerikan. Malam harinya, saat Purbasari sedang tertidur lelap, Purbararang diam-diam menyelinap ke kamarnya dan mengoleskan ramuan hitam itu ke seluruh tubuh Purbasari. Keesokan paginya, seluruh istana gempar. Putri Purbasari yang cantik jelita, kini tubuhnya dipenuhi bintik-bintik hitam yang menjijikkan. Kulitnya yang mulus menjadi kasar dan kusam. Melihat kondisi adiknya, Purbararang berpura-pura terkejut dan sedih. Ia menghasut ayahnya, Prabu Tapa Agung, dan mengatakan bahwa Purbasari telah dikutuk karena melakukan perbuatan tercela. "Ayahanda," kata Purbararang dengan nada licik, "orang yang terkena kutukan seperti ini tidak pantas tinggal di istana. Ia akan membawa aib bagi seluruh kerajaan. Ia harus diasingkan ke hutan agar penyakitnya tidak menular." Prabu Tapa Agung, meski hatinya hancur, akhirnya termakan hasutan putri sulungnya. Dengan berat hati, ia memerintahkan pengawal untuk membawa Purbasari ke tengah hutan lebat dan meninggalkannya di sana. Maka, dibuanglah Purbasari ke dalam hutan belantara yang gelap dan menyeramkan. Seorang diri, ia menangis meratapi nasibnya. Ia tidak mengerti mengapa semua ini terjadi padanya. Namun, di tengah keputusasaannya, hati Purbasari yang baik tetap bersinar. Ia tidak menyimpan dendam. Ia mencoba bertahan hidup dengan memakan buah-buahan hutan dan tidur di bawah pohon. Sifatnya yang lembut membuat para hewan di hutan tidak takut padanya. Sebaliknya, mereka malah menjadi teman-temannya. Para kera membawakannya buah, burung-burung berkicau menghiburnya, dan seekor rusa menemaninya berjalan. Suatu hari, saat Purbasari sedang bersedih di tepi sungai, muncul seekor lutung, sejenis monyet besar,
berbulu hitam legam, lutung itu tampak berbeda dari monyet lainnya. Gerak-geriknya terlihat cerdas dan matanya memancarkan kebaikan. Awalnya Purbasari sedikit takut, namun lutung itu mendekat dengan lembut dan memberinya beberapa buah-buahan paling lezat yang pernah ia lihat. Purbasari merasa aneh. Lutung ini seolah mengerti perasaannya. Sejak saat itu, lutung hitam itu selalu menemaninya. Ia menjadi pelindung dan sahabat terbaik Purbasari di tengah hutan. Purbasari memberinya nama Lutung Kasarung. Kehadiran Lutung Kasarung membawa banyak keajaiban. Saat Purbasari kedinginan, Lutung Kasarung akan mengumpulkan daun-daunan kering untuk dijadikan selimut hangat. Saat Purbasari lapar, ia akan menunjukkan pohon buah yang paling ranum. Lutung itu bahkan membuatkan sebuah pondok sederhana yang indah dari ranting dan dedaunan sebagai tempat tinggal Purbasari. Purbasari merasa sangat berterima kasih dan kasih sayangnya pada lutung itu semakin dalam. Ia tidak peduli dengan wujudnya yang hanya seekor monyet, karena ia bisa merasakan ketulusan hati sahabatnya itu. Lutung Kasarung sebenarnya bukanlah monyet biasa. Ia adalah Sang Hyang Guruminda, seorang pangeran dari Kahyangan, titisan dewa yang tampan dan sakti. Ia sedang menjalani hukuman di bumi dalam wujud seekor lutung karena sebuah kesalahan. Ia ditakdirkan baru bisa kembali ke wujud aslinya jika ada seorang gadis yang tulus mencintainya apa adanya. Selama ini, ia mengamati Purbasari dari kejauhan dan terkesan dengan kebaikan hatinya yang tak pernah luntur meski dalam penderitaan. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Lutung Kasarung melihat Purbasari merenung sedih, memandangi bayangannya di air telaga. Ia tahu Purbasari merindukan penampilannya yang dulu. Dengan kesaktiannya, Lutung Kasarung bersemedi memohon kepada para dewa. Tak lama kemudian, terciptalah sebuah telaga kecil yang airnya jernih dan beraroma wangi bunga. Lutung Kasarung lalu memberi isyarat agar Purbasari mandi di telaga itu. Purbasari yang percaya pada sahabatnya itu pun menuruti. Ia masuk ke dalam telaga dan mulai membasuh dirinya. Ajaib, begitu air menyentuh kulitnya, bintik-bintik hitam di tubuhnya perlahan-lahan menghilang. Kulitnya kembali bersih, mulus, dan bercahaya, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Purbasari sangat terkejut dan bahagia. Ia memeluk Lutung Kasarung dengan erat, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kabar tentang kembalinya kecantikan Purbasari sampai juga ke telinga Purbararang di istana. Berita ini dibawa oleh seorang pemburu yang tidak sengaja melihat Purbasari di hutan. Purbararang tidak percaya dan menjadi semakin murka. Ia tidak ingin adiknya kembali ke istana dan merebut tahta darinya. Bersama tunangannya, Pangeran Indrajaya, Purbararang segera menyusul Purbasari ke hutan. Sesampainya di sana, Purbararang terkejut melihat Purbasari yang kini jauh lebih cantik darinya. Namun, ia menyembunyikan keterkejutannya dengan cemoohan. "Oh, jadi kau sudah sembuh? Tapi jangan harap kau bisa kembali ke istana," kata Purbararang dengan angkuh. "Aku akan memberimu tantangan. Jika kau menang, kau boleh kembali. Tapi jika kau kalah, kau harus menjadi pelayanku selamanya." Purbasari yang cinta damai sebenarnya tidak ingin berdebat. Namun, ia juga ingin kembali berkumpul dengan ayahandanya. Akhirnya, ia menyetujui tantangan itu. Purbararang pun memberikan tantangan pertama, adu panjang rambut. Dengan sombong, Purbararang mengurai rambutnya yang panjang hingga menyentuh betis. Semua orang mengira ia akan menang. Namun, saat Purbasari mengurai rambutnya, ternyata rambutnya jauh lebih panjang. Menyentuh hingga mata kaki, Purbararang kalah. Tidak mau menyerah, Purbararang memberikan tantangan kedua, adu tampan tunangan. Dengan bangga, ia memamerkan tunangannya, Pangeran Indrajaya,
yang memang terkenal tampan. "Mana tunanganmu? Apa kau punya?" ejeknya Purbasari, bingung dan sedih. Ia tidak punya tunangan. Saat itulah Lutung Kasarung maju dan berdiri di samping Purbasari. Purbasari dengan penuh keyakinan dan kasih sayang menggandeng tangan Lutung Kasarung dan berkata, "Inilah tunanganku." Sontak Purbararang dan pengikutnya tertawa terbahak-bahak. "Haha, tunanganmu seekor monyet jelek, kau sudah gila. Tentu saja aku pemenangnya," seru Purbararang. Ia merasa sudah pasti menang telak. Di tengah tawa cemoohan itu, keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba, Lutung Kasarung diselimuti oleh cahaya terang yang menyilaukan. Asap tebal membumbung tinggi, semua orang terdiam ketakutan. Ketika asap itu menghilang, di tempat Lutung Kasarung berdiri kini muncul seorang pangeran yang luar biasa tampan, gagah, dan berwibawa. Jauh lebih tampan daripada Pangeran Indrajaya. Dialah Sang Hyang Guruminda yang telah kembali ke wujud aslinya. Semua orang terperangah, terutama Purbararang. Ia tidak bisa berkata-kata lagi. Ia sadar ia telah kalah telak. Rasa malu, takut, dan penyesalan menyelimutinya. Ia dan Pangeran Indrajaya langsung bersujud di kaki Purbasari, memohon ampun atas semua kejahatan mereka. Purbasari dengan hatinya yang seluas samudra memaafkan kakaknya. Ia tidak ingin menyimpan dendam. Akhirnya mereka semua kembali ke istana. Prabu Tapa Agung sangat bahagia melihat putri bungsunya kembali dalam keadaan selamat dan bahkan telah menemukan jodohnya. Purbararang pun benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik. Purbasari kemudian dinobatkan menjadi Ratu Kerajaan Pasir Batang, didampingi oleh suaminya Sang Hyang Guruminda. Mereka memerintah dengan adil dan bijaksana, membawa kemakmuran dan kedamaian bagi seluruh rakyat. Kisah mereka menjadi bukti bahwa kebaikan hati akan selalu menang melawan kejahatan, dan cinta sejati tidak pernah memandang rupa. Nah, teman-teman, begitulah kisah Lutung Kasarung. Cerita ini mengajarkan kita untuk tidak menilai seseorang dari penampilan luarnya saja, tapi lihatlah kebaikan hatinya. Dan juga jangan pernah membiarkan iri dan dengki menguasai diri kita, karena pada akhirnya kebenaran dan kebaikanlah yang akan menjadi pemenangnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Apa pelajaran yang bisa kalian ambil dari cerita ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita rakyat menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.